Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Surniati. Pada video ini, saya akan memaparkan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan materi dasar-dasar pengetahuan. Ada 4 hal yang akan saya bahas pada materi dasar-dasar pengetahuan. Yang pertama, penalaran. Yang kedua, logika. Yang ketiga, sumber pengetahuan. Dan yang keempat, kriteria kebenaran. Pertama, yang akan saya bahas mengenai penalaran. Pengertian penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Selanjutnya, ada ciri penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir. Yang pertama, logika, yakni penalaran merupakan suatu proses berpikir secara logis. Yang kedua, sifat analitik dari proses berpikirnya, yakni penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut. Ada pula proses berpikir yang tidak berdasarkan pada penalaran. Yang pertama yaitu perasaan, dan yang kedua adalah intuisi. Pengertian dari perasaan adalah suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada penalaran. Dan yang kedua, pengertian intuisi merupakan suatu kegiatan berpikir non-analitis yang tidak berdasarkan pada pola pikir. Yang kedua, saya akan membahas mengenai logika. Suatu penarikan kesimpulan akan dikatakan sahih atau valid apabila penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Ada 2 cara dalam penarikan kesimpulan, yaitu dengan logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif berkaitan dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi suatu kasus yang bersifat khusus. Contohnya, semua logam akan memuai jika dipanaskan. Besi adalah sebuah logam, maka kesimpulannya besi akan memuai jika dipanaskan. Sedangkan logika induktif adalah penarikan kesimpulan dari kasus individual nyata menjadi sebuah kesimpulan yang umum. Misal ada sebuah fakta bahwa kambing mempunyai mata, ayam mempunyai mata, dan sapi mempunyai mata, maka kesimpulan umumnya semua binatang memiliki mata. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai sumber pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan yang dipergunakan untuk penalaran bersumber pada sebuah fakta. Oleh karena itu, muncul paham rasionalisme dan empirisme. Masalah utama yang muncul dari cara berpikir rasionalisme adalah mengenai kriteria akan kebenaran dari sebuah ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Contohnya, ketika ada sebuah ide bagi si A adalah sudah jelas dan dapat dipercaya, tapi belum tentu bagi si B dan si C. Sedangkan pada kaum empirisme atau paham empirisme, masalah utama yang muncul adalah pengetahuan yang dikumpulkan cenderung menjadi kumpulan fakta-fakta yang belum tentu bersifat konsisten dan ada beberapa hal yang mungkin saja bersifat kontradiktif. Ada beberapa cara lain untuk mendapatkan pengetahuan. Yang pertama menggunakan intuisi dan yang kedua menggunakan wahyu. Intuisi adalah pengetahuan yang didapatkan tanpa melakukan proses penalaran tertentu. Selanjutnya, wahyu merupakan pengetahuan yang diperoleh bukan dari usaha aktif manusia. Yang keempat, saya akan membahas mengenai kriteria kebenaran. Ada beberapa teori mengenai kriteria kebenaran. Yang pertama, teori koherensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dikatakan benar apabila pernyataan tersebut bersifat konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, ada sebuah pernyataan bahwa semua manusia akan mati, maka pernyataan Agus adalah manusia dan Agus pasti mati adalah benar, karena pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Yang kedua, teori korespondensi.
Menurut teori ini, sebuah pernyataan dikatakan benar apabila materi pengetahuan yang dikandung pada pernyataan tersebut berhubungan dengan objek yang dituju pada pernyataan. Misal, ada sebuah pernyataan bahwa ibu kota Republik Indonesia adalah Jakarta, maka pernyataan tersebut benar karena pernyataan tersebut bersifat faktual, yaitu Jakarta memang ibu kota Republik Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, teori pragmatis. Berdasarkan teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur berdasarkan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional terhadap kehidupan praktis manusia. Misalnya, ada orang yang menyatakan teori X dalam pendidikan dan melalui teori ini dikembangkan teknik Y untuk meningkatkan prestasi belajar, maka teori X dikatakan benar karena teori X bersifat fungsional dan memiliki kegunaan. Cukup sekian pemaparan mengenai materi dasar-dasar pengetahuan. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.